Shalom, damai di hati, saudara-saudara jemaat Tuhan. Jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih Gerian Permai. Kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat tanggal 17 sampai dengan 23 November 2024. Dengan bahan bacaan dari kitab Injil Matius pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang 11. Dengan tema mingguan, sambutlah anak-anak dalam nama. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di saat ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kasih-Mu yang selalu menuntun akan perjalanan kehidupan kami. Hingga sehat dan kuat, aman dan nyaman, tetap menjadi bagian kehidupan kami. Dan di saat ini Tuhan, kami pun akan membaca akan firman-Mu. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, kami memohon ampun akan setiap salah dan dosa kami, agar kami kiranya boleh layak di hadapan. Urapi kami Tuhan dengan hikmat kebijaksanaan-Mu dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Biarlah tanpa-Mu, bahkan saudara-saudara pendengar, kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami pun diberikan kemampuan untuk dapat melakukan firman itu dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 18. Kita akan membaca dari ayat 1 hingga ayat yang ke-11, di mana lewat pembacaan firman Tuhan di saat ini ada dua tema, yaitu yang pertama, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga, dan siapa yang menyebabkan orang berdosa. Mari kita akan membaca firman Tuhan. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka, dan berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari yang kecil di antara yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala hal yang menyebabkan orang berdosa. Memang hal-hal itu harus ada, tetapi celakalah
orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggallah dan buanglah. Lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan buntung atau timpang daripada dengan kedua tangan dan kedua kaki utuh dicampakkan ke dalam api kekal. Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkillah dan buanglah. Lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan satu mata daripada dengan dua mata dicampakkan ke dalam api neraka. Ingatlah, jangan menganggap rendah salah seorang dari yang kecil ini. Sebab aku berkata kepadamu, malaikat mereka di sorga selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Sebab Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Dan kita akan datang pada menjabarkan trilogi pembangunan jemaat, di mana dalam tema bulanan, peranan keluarga dalam gereja dan masyarakat, dan tema mingguan, sambutlah anak-anak dalam nama. Pemilihan tema, anak adalah buah hati setiap keluarga. Karakter anak-anak penuh kepolosan, tawa, canda, kegirangan, tidak munafik, dan jujur. Setiap orang tua berharap mereka dapat memiliki pribadi yang baik dan masa depan yang bahagia. Namun terkadang anak diasosiasikan dengan sifat cengeng, manja, lemah, tidak mandiri, dan tidak bisa diatur. Dan tidak semua anak mendapat kebahagiaan di lingkungan di mana mereka tinggal. Banyak orang tua mengambil keputusan untuk anak tanpa melibatkan anak. Ada anak-anak yang broken home. Gereja kurang memberi edukasi terhadap calon orang tua sehingga ibu belum siap melahirkan anaknya. Asupan makanan tidak bergizi melahirkan anak-anak stunting dan difabel atau mengalami cacat, kelainan fisik, dan mental. Gereja wajib mengembalikan posisi anak dari marginal atau terpinggirkan ke posisi utama. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keberpihakan terhadap anak adalah tanggung jawab keluarga, gereja, dan pemerintah. Keluarga adalah unit dasar dalam masyarakat, sementara gereja adalah tempat di mana anak mendapat dukungan rohani dan pembentukan karakter. Tiga entitas ini memiliki peran yang sangat terkait dalam membentuk anak dan mempengaruhi perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Atas realitas inilah, maka dipilihlah tema Sambutlah Anak-anak dalam Namaku yang menuntun perenungan firman Tuhan sepanjang minggu ini. Pembahasan tematis, pembahasan teks Alkitab. Matius 18 ayat 1 dimulai dengan adegan para murid yang mengikuti Yesus Kristus bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pertanyaan ini bermaksud untuk mencari tahu siapa yang memiliki kedudukan yang tinggi
dalam kerajaan sorga. Menjawab pertanyaan tersebut, Yesus Kristus menggunakan tanda dengan memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Tidak diberikan informasi spesifik tentang asal-usul anak yang tiba-tiba muncul saat Yesus Kristus mengajarkan para murid tentang pentingnya menjadi seperti anak kecil. Teks hanya mengatakan bahwa Yesus Kristus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu menjadikan anak kecil itu sebagai contoh untuk mengajarkan tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Pesan yang mau disampaikan oleh Yesus Kristus adalah mereka yang terbesar dalam kerajaan sorga harus berkarakter dan bersikap seperti anak kecil yang tampil apa adanya dalam mengikutinya, rendah hati, sederhana, polos, jujur, dan tidak munafik. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di masa itu, anak kecil dianggap tidak penting di tengah masyarakat Yahudi sebagai kaum yang lemah dan tak berdaya. Yesus Kristus mengatakan bahwa untuk memasuki kerajaan sorga, murid-murid harus bertobat dari sikap ambisius yang mengejar kedudukan. Kerajaan sorga bukan terdiri dari orang-orang sombong yang merasa diri layak bahkan berjasa untuk mendapatkan kewarganegaraan sorga, melainkan mereka yang taat, tunduk, dan bersedia diatur, memiliki sikap rendah hati, kepercayaan yang tulus, dan ketergantungan penuh pada Bapa di sorga. Ayat 1 hingga ayat 5. Lalu Yesus Kristus mengingatkan bahaya menyesatkan anak-anak kecil karena mereka akan celaka. Ia memberikan peringatan yang keras bahwa barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak yang percaya padanya akan celaka. Bahaya ini menunjukkan pentingnya bertanggung jawab dalam memberikan pengajaran dan teladan yang benar, menjaga dan melindungi keimanan anak-anak, agar jangan percaya terhadap penyesatan. Kata penyesatan atau skandaliso berarti menyesatkan, menggoncangkan iman, menjadi batu sandungan, membuat orang kecewa dan menolak, murtad, atau memalingkan seseorang dari jalan yang benar. Dalam konteks ayat ini, Yesus Kristus memberikan peringatan tentang bahaya menyesatkan anak-anak kecil yang percaya padanya. Penyesatan di sini dapat mencakup berbagai bentuk godaan atau pengaruh negatif yang dapat menghalangi seseorang dalam menjaga dan memelihara hubungan dengan Bapa di sorga. Dalam ayat 8 hingga 9, Yesus Kristus mengajarkan pentingnya menghindari dosa dan melawan godaan dengan cara yang keras. Yesus Kristus menggambarkan bahaya yang kuat dan gambaran yang idealis untuk menekankan pentingnya mengambil tindakan yang tegas dalam menghindari dosa. Ia mengatakan bahwa jika tangan atau kaki menjadi penyebab seseorang tersesat, maka tindakan yang perlu diambil adalah memotong dan membuangnya jauh. Jika mata menjadi penyebab godaan
untuk berbuat dosa, maka tindakan yang diperlukan adalah mencungkil dan membuang. Dosa harus dihindari dengan segala cara yang diperlukan. Bahkan jika itu membutuhkan tindakan yang radikal atau mengosongkan hal-hal yang berharga. Keselamatan lebih penting daripada mempertahankan bagian tubuh yang menjadi alat dosa. Yesus Kristus mengingatkan bahwa lebih baik kehilangan bagian tubuh ini dalam kehidupan daripada menghadapi akibat terbakar dalam api kekal yang menyala-nyala di neraka. Di sini pentingnya menghindari dosa dan memutuskan ikatan dengan segala dosa yang dapat membawa kita hanyut dalam godaan dan penyesatan. Ayat 10 dan 11. Yesus Kristus mengingatkan agar murid-muridnya jangan menganggap rendah anak kecil dengan mengatakan bahwa malaikat-malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapa di sorga. Yesus Kristus mengingatkan pengikutnya untuk tidak menghina atau merendahkan anak-anak kecil atau orang-orang yang rendah hati, sederhana, polos, jujur, dan tidak munafik. Tiap orang memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati. Ada malaikat-malaikat mereka yang memandang kepada Bapa di sorga. Ini menunjukkan bahwa tindakan terhadap orang-orang kecil tidak luput dari perhatian Bapa di sorga. Makna dan implikasi firman. Yang pertama, firman Tuhan menekankan pentingnya kerendahan hati, polos dan jujur dalam hubungan keluarga. Anak kecil digambarkan sebagai contoh yang mengajarkan kita untuk meninggalkan sifat sombong, egois, tidak jujur dalam keluarga. Keluarga harus menjadi tempat di mana setiap anggota dapat belajar saling mengasihi, menghormati, merendahkan diri, dan bertanggung jawab satu sama lain. Yang kedua, keluarga memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mendidik iman anak-anak. Orang tua harus memberikan pengajaran dan teladan yang benar, serta menjaga agar tidak ada penyesatan atau pengaruh negatif yang dapat merusak iman anak-anak. Keluarga harus menjadi tempat di mana nilai-nilai iman ditanamkan dan diperkuat, menjaga kekudusan dan menghindari dosa serta godaan yang dapat merusak hubungan dalam keluarga. Yang ketiga, keluarga yang hidup dalam kasih, kejujuran, kerendahan hati, dan keteladanan iman dapat memberikan dampak positif pada lingkungan. Keluarga yang hidup seperti ajaran Yesus Kristus dapat menjadi terang dan garam dalam masyarakat. Yang keempat, gereja mengulurkan tangan dan menyambut dengan tulus anak-anak dalam ibadah-ibadah. Gereja harus menyambut tiap orang yang datang dalam persekutuan tanpa membeda-bedakan status sosial, suku, dan ras. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang, antara lain mereka yang dianggap rendah, tidak penting, dan tak berdaya. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua, memampukan kita untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kita setiap hari.
damai di hati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas kebaikan dan kasih Tuhan yang boleh lagi menuntun kami dalam pembacaan bahkan perenungan firman Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan, kami pun boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang boleh menjadi alat kesaksian Tuhan bagi kami dalam anugerah Tuhan untuk menikmati hidup ini lewat tugas tanggung jawab pekerjaan aktivitas kami setiap hari. Untuk itu Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah kiranya lewat firman Tuhan ini boleh memotivasi lagi iman percaya kami, bahkan boleh mengubahkan kami untuk selalu hidup seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan melalui firman. Berdoa juga Tuhan buat tim multimedia Marturia demi Bukit Kasih Giri Anak. Tuhan kiranya selalu memberkati mereka semua dengan persatuan dan kesatuan kerjasama yang baik. Tetap solid dalam melaksanakan pelayanan ini, bahkan pun diberkati segala fasilitas yang digunakan. Biarlah semua juga boleh menopang akan pelayanan di jemaat Benih Bukit Kasih. Terima kasih banyak ya Tuhan, kehidupan kami semua kami taruhkan di dalam tangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.